Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang membahas mengenai materi monomorfisme ring, epimorfisme ring, dan juga isomorfisme ring. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas latihan soal. Namun sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin dengan NPM 201030601. Saya Niani Fatur Rahmah dengan NPM 20103060016. Saya Desinta Irna Arganita dengan NPM 20103060026. Saya Hari Ferawati dengan NPM 2010306054. Saya Octavia Putri dengan NPM 2010306017. Baik, kita ke soal yang pertama. R sama dengan A plus B akar 2, di mana A, B elemen bilangan bulat. Dengan penjumlahan dan perkalian aritmetik adalah suatu ring. Nah, permintaan F, R menuju R didefinisikan oleh F A plus B akar 2 sama dengan A min B akar 2 untuk semua A plus B akar 2 elemen R. Nah, di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa F merupakan suatu monomorfisme. Nah, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu untuk syarat F suatu monomorfisme, yaitu apabila yang pertama F merupakan suatu homomorfisme, dan yang kedua F merupakan suatu pemetaan yang injektif. Nah, kita menuju syarat yang pertama, yaitu F merupakan suatu homomorfisme. Nah, sebelumnya di soal sudah diketahui bahwa pemetaan F itu didefinisikan oleh FA plus B akar 2 itu sama dengan A min B akar 2 untuk semua A plus B akar 2 elemen R. Maka di sini kita ambil sembarang A plus B akar 2 dan C plus D akar 2 elemen R. Maka, nah kita akan menunjukkan F itu suatu homomorfisme. Maka kita ketahui terlebih dahulu untuk syarat homomorfisme, yaitu yang pertama FA plus B sama dengan FA plus FB. Dan yang kedua, FA kali B sama dengan FA kali FB. Nah, kita akan menunjukkan terlebih dahulu untuk yang syarat penjumlahan. Nah, di sini kita akan menjumlahkan untuk A plus B, yaitu untuk A-nya sama dengan A plus B akar 2 dan B-nya itu C plus D akar 2. Maka kita dapat satukan, hilangkan tanda kurungnya menjadi FA plus B akar 2 plus C plus D akar 2. Nah, selanjutnya kita kelompokkan untuk yang mengandung akar 2 dan yang tidak. Maka kita dapatkan FA plus C dan FB plus D akar 2. Nah, di sini kita tahu bahwa pemetaan dari FA plus B untuk pemetaan dari FA plus B akar 2 itu sama dengan A min B akar 2. Nah, maka kita dapatkan untuk pemetaan dari A plus C plus B plus D akar 2 itu menjadi A plus C min B plus D akar 2. Nah, maka kita dapat kembalikan ke keadaan seperti semulanya, yaitu A min B akar 2 plus C min D akar 2. Nah, itu A min B akar 2 merupakan pemetaan dari F A plus B akar 2 dan C min D akar 2 merupakan pemetaan dari F C plus D akar 2. Nah, maka terbukti untuk yang syarat penjumlahan. Selanjutnya kita akan ke syarat perkaliannya, yaitu A plus B akar 2 dikalikan dengan F A plus B akar 2 dikali C plus D akar 2 itu sama dengan F A plus B akar 2 kali F C plus D akar 2. Nah, untuk pertama yaitu F A plus B akar 2 dan C plus D akar 2-nya kita kalikan terlebih dahulu. Kita dapatkan FAC plus 2BD plus AD plus BC akar 2. Nah, di sini untuk yang mengandung akar 2 sudah kita kelompokkan menjadi satu. Untuk selanjutnya kita kembali ke definisi tadi bahwa untuk FA plus untuk pemetaan dari FA plus B akar 2 itu menjadi A min B akar 2. Nah, di sini kita juga dapatkan pemetaan dari FAC plus 2BD plus AD plus BC akar 2 menjadi AC plus 2BD min
AD plus BC akar 2. Nah, selanjutnya kita dapat mengelompokkannya lagi menjadi A min B akar 2 dikalikan dengan C min D akar 2. Nah, itu bisa dibuktikan dengan dikalikan A min B akar 2 dikalikan dengan C min D akar 2, itu nanti akan menghasilkan AC plus 2BD min dalam tanda kurung AD plus BC akar 2. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa F A plus B akar 2 dikalikan F plus C plus D akar 2. Dari mana? Karena kita sudah ketahui dari awal bahwa pemetaan dari F A plus B akar 2 itu merupakan A min B akar 2. Nah, maka di sini terbukti untuk syarat yang perkalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa F suatu homomorfisme. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu F merupakan suatu pemetaan yang injektif. Nah, pemetaan injektif sendiri syaratnya yaitu FA sama dengan FB. Jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Maka di sini syarat dari pemetaan injektif di sini yaitu jika F A plus B akar 2 sama dengan F C plus D akar 2, maka nanti kita akan mendapatkan A plus B akar 2 sama dengan C plus D akar 2. Nah, di sini kita tulis untuk pemetaan dari FA plus B akar 2 dan FC plus D akar 2 menjadi A min B akar 2 sama dengan C min D akar 2. Nah, menjadi A sama dengan C dan B sama dengan D. Sehingga karena tadi di awal itu untuk semua A plus B akar 2 elemen R, maka kita di sini dapat dituliskan yaitu karena A sama dengan C dan B sama dengan D, maka A plus B akar 2 sama dengan C plus D akar 2. Nah, jadi karena memenuhi sifat injektif, dapat kita simpulkan bahwa F merupakan suatu pemetaan yang injektif. Maka dari kedua syarat tersebut sudah dipenuhi bahwa F merupakan suatu homomorfisme, dan yang kedua F merupakan suatu pemetaan yang injektif. Maka dapat disimpulkan bahwa pemetaan F R menuju R didefinisikan oleh F A plus B akar 2 sama dengan A min B akar 2 untuk semua A plus B akar 2 elemen R merupakan suatu monomorfisme. Di sini saya akan menjelaskan untuk latihan soal nomor 2, yaitu buktikanlah apakah fungsi fn ke n fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 merupakan fungsi injektif atau surjektif atau tidak keduanya. Lalu bagaimanakah kita melakukan penyelesaian dari soal tersebut? Sebelumnya kita mengulas kembali untuk membuktikan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau surjektif, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah fungsi tersebut merupakan suatu homomorfisme. Di mana syarat dari homomorfisme sendiri itu ada dua, yaitu pada penjumlahan dan perkalian. Di mana pada penjumlahan yaitu FA tambah B sama dengan FA dikali FB FA tambah B sama dengan FA ditambah FB. Kemudian untuk yang perkalian yaitu FA dikali B sama dengan FA dikali FB. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa F merupakan homomorfisme. Di sini kita melakukan pembuktian untuk yang penjumlahan terlebih dahulu, yaitu FA tambah B sama dengan A tambah B kuadrat ditambah 1. Lalu kita uraikan menjadi A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat ditambah 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa FA tambah B tidak sama dengan FA tambah FB. Karena sudah didapat FA tambah FB ini tidak sama dengan FA ditambah FB, maka kita tidak perlu untuk melakukan pembuktian untuk yang perkaliannya karena sudah tidak memenuhi salah satu sifat homomorfismenya. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa FA tambah B itu tidak sama dengan FA tambah B, jadi F bukan merupakan suatu homomorfisme. Nah, balik lagi karena kita di sini ingin membuktikan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau surjektif,
Maka dari hasil pembuktian sebelumnya kita dapat menyimpulkan lagi bahwa karena F bukan merupakan suatu homomorfisme, jadi F juga bukan merupakan fungsi injektif maupun fungsi surjektif. Karena jika kita ingin melanjutkan untuk pembuktian apakah F itu merupakan fungsi injektif maupun fungsi surjektif, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah fungsi tersebut merupakan fungsi homomorfisme atau bukan, seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan pada soal 3. Nah, di sini misalkan ada Z akar 2 sama dengan A plus B akar 2, di mana A, B elemen bilangan bulat, dan H sama dengan matriks A, 2B, BA, di mana A, B elemen bilangan bulat. Tunjukkan bahwa Z akar 2 dan H merupakan suatu isomorfisme ring. Nah, yang pertama kita akan mendefinisikan dulu dari soal ini. Kita definisikan P A plus B akar 2 sama dengan matriks A 2B BA. Nah, karena isomorfisme ring, kita akan membuktikan dua hal, yaitu P merupakan suatu homomorfisme dan P merupakan suatu pemetaan yang bijektif. Nah, yang homomorfisme itu misal R dan S adalah ring. Sebuah homomorfisme ring P dari ring R ke ring S adalah sebuah fungsi dari R ke S yang mengawetkan dua operasi berikut. Untuk setiap A, B elemen R, P A plus B sama dengan P A plus PB. P A kali B sama dengan P A dikali PB. Nah, kita akan membuktikan kedua persamaan ini pada homomorfisme. Lalu yang kedua, P suatu pemetaan yang bijektif, berarti kita akan membuktikan P itu suatu injektif dan P itu suatu surjektif. Kita akan masuk ke homomorfisme. Ambil untuk setiap A besar, B besar elemen Z dengan A besar sama dengan A plus B akar 2 dan B besar sama dengan C plus D akar 2. Nah, kita akan membuktikan P A plus B sama dengan P A ditambah P B. P A besarnya itu A ditambah B akar 2, B besarnya C ditambah D akar 2. Kita tulis di sini, lalu kita jumlahkan. P A ditambah C sama dengan B akar 2 ditambah D akar 2. Ini yang akar 2 itu dikelompokkan, lalu kita keluarkan akar 2-nya. Sana persamaannya seperti ini ya. Nah, ini kan sama kayak ini, P A plus B akar 2. A-nya itu sebagai A plus D itu sebagai A, B plus D itu sebagai B. Lalu kita rubah ke bentuk matriks. Bentuk matriks tadi kan A, 2B, BA. Nah, karena A plus C itu sebagai A, B plus D itu sebagai B, kita masukkan. A berarti A plus C, 2, B, B-nya itu ini, B plus D, B plus D, kita taruh sini, A plus C kita taruh sini. Jadi persamaan matriksnya A plus C, 2 dikalikan B plus D, B plus D, A plus C. Lalu kita pisahkan. A, 2B, D, A. Ini matriks. Lalu C, 2D, D, C. Jadi matriks ini. Nah, matriks A, 2B, BA itu kan sama kayak A plus B akar 2. Karena A plus B akar 2 itu merupakan A, PA, jadi ini masuk ke PA. Ya, yang definisi tadi. Lalu yang ini, C, 2D, D. C ini juga masuk ke PB. Jadi terbukti PA plus B sama dengan PA ditambah PB. Lalu kita akan menunjukkan yang perkalian. PAB sama dengan PA dikali PB. Nah, kita terus dulu. Ini A plus B akar 2 dikali C plus D akar 2. Nah, kita kalikan. AC, A D akar 2 ditambah B C akar 2
ditambah 2BD. Dari akar 2 kita kelompokkan lalu kita keluarkan akar 2-nya. Jadi seperti yang penjumlahan ini kita misalkan ini itu sebagai A dan ini sebagai B. Tulis dulu B, lalu ini sebagai A. Nah, perkalian ini A-nya itu AC plus 2BD, kita taruh sini. 2B, 2 AD plus BC, lalu B berarti ini AD plus BC, lalu A, AC plus 2BD, kita taruh sini. Nah, jadi menjadi ini matriks AC plus 2BD, 2 dikalikan AD plus BC, AD plus BC, AC plus 2BD. Lalu kita pisahkan. Kalau pisahkan tuh jadi A 2B BA dikali matriks C 2D DC. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, boleh dihitung sendiri. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan A, matriks A 2B BA itu sama dengan PA. Matriks C 2D DC sama dengan PB. Jadi terbukti bahwa PAB sama dengan PA dikali PB. Jadi P suatu homomorfisme. Nah, kita lanjut. Nah, setelah homomorfisme apa? Kita akan membuktikan P suatu pemetaan yang bijektif. Nah, bijektif tadi kan harus dibuktikan P itu injektif dan P itu surjektif. Nah, kita akan membuktikan P injektif. Pemetaan P merupakan injektif karena jika A, B elemen bilangan bulat dengan A sama dengan A plus B akar 2 ditambah B sama dengan C plus D akar 2, sedemikian sehingga PA sama dengan PB. Nah, kita buktikan ini. PA sama dengan PB. PA hanya itu A plus B akar 2, P A plus B akar 2, B-nya C plus D akar 2. Sesuai definisi tadi, bahwa P A plus B akar 2 sama dengan matriks A 2B BA. Nah, untuk yang P C plus D akar 2 juga sama, menjadi matriks C 2D DC. Nah, dari sini kita ketahui bahwa A sama dengan C dan B sama dengan D. Jadi terbukti bahwa A sama dengan B, sehingga P merupakan injektif. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan bahwa P surjektif. Nah, definisi dari surjektif yaitu jika setiap Y elemen Y besar terdapat X elemen Y besar sehingga Fx sama dengan Y. Karena untuk setiap matriks A 2B BA elemen bilangan bulat ada A plus B akar 2 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga P A plus B akar 2 sama dengan matriks A 2B BA. Nah, ini seperti tadi yang